neraca lajur. Apa sih yang dimaksud dengan neraca lajur itu? Neraca lajur adalah alat bantu akuntansi berbentuk tabel yang digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur tidak termasuk dalam laporan keuangan resmi, tetapi digunakan oleh akuntan sebagai langkah perantara untuk memastikan bahwa semua data keuangan telah dicatat dengan benar dan lengkap. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari neraca lajur? Fungsi dari neraca lajur yang pertama, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur menyajikan data keuangan secara sistematis dalam satu tabel sehingga proses penyesuaian laporan laba rugi, neraca, dan laporan lainnya menjadi lebih mudah. Yang kedua, memeriksa keseimbangan akun. Neraca lajur membantu memastikan bahwa saldo debit dan kredit sesuai sebelum laporan keuangan disusun. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan pencatatan. Dengan melihat kolom-kolom dalam neraca lajur, angkutan dapat dengan mudah menemukan kesalahan dalam proses pencatatan transaksi. Di sini juga ada format untuk neraca lajur. Yang pertama, nama akun, berisi daftar akun dalam buku besar. Yang kedua, saldo awal, saldo dari akun-akun yang diambil dari neraca saldo. Yang ketiga, penyesuaian, pencatatan ayat jurnal penyesuaian, misalnya untuk depresiasi atau beban yang masih harus dibayar. Yang keempat, saldo setelah penyesuaian, menggabungkan saldo awal dengan penyesuaian. Yang kelima, laporan laba rugi, membagi akun-akun pendapatan dan beban untuk menentukan laba atau rugi. Yang keenam adalah neraca, akun-akun aset, kewajiban, dan ekuitas untuk disusun dalam laporan neraca. Dan di sini juga ada cara penyusunan neraca lajur. Sebelum kita membuat kolom neraca lajurnya, kita harus tahu cara memasukkan atau menyusun neraca lajur. Saya kasih contoh dari yang pertama ya. Yang pertama, isi neraca saldo awal, catat saldo debit dan kredit dari buku besar. Buat ayat penyesuaian, masukkan penyesuaian seperti depresiasi, penyisihan, piutang, tak tertagih, dan lain-lainnya. Yang ketiga, hitung saldo setelah penyesuaian. Tambahkan atau kurangkan penyesuaian pada saldo awal. Yang keempat, pisahkan akun ke laporan laba rugi dan neraca. Akun-akun pendapatan dan beban dimasukkan ke kolom laba rugi, sedangkan aset, kewajiban, dan ekuitas dimasukkan ke kolom neraca. 5. Hitung laba atau rugi bersih. Perbedaan antara total pendapatan dan total beban dimasukkan dalam kolom laba rugi dan neraca untuk menyeimbangkan keduanya agar memperoleh kebalansan. Jadi saya akan menerangkan tentang neraca lajur ini, dan nanti di akhir video saya akan memberikan materi ini kepada penonton. Tidak. Jadi akun kas saya akan katakan neraca saldo dan debit sebesar 61.700.000. Piutang usaha saya akan catat di debit sebesar 20.500.000. Dan kadang-kadang saya catatkan lagi di debit sebesar 15.500.000. Sewa dibayar di muka, kita catat lagi di debit sebesar 1.500.000. Perlengkapan kita catat di debit sebesar 1 juta. Peralatan kantor kita catat di debit sebesar 20.500.000. Akumulasi penyusunan peralatan kita catat di kredit sebesar 1 juta. Utang dagang kita catat di kredit sebesar 35 juta. Modal kita catat di kredit sebesar 54.460. Price kita catat di debit sebesar 3 juta. Penjualan kita catat di kredit sebesar 62.700.
pendapatan komisi kita catatkan di debit sebesar 460, dan pembelian kita catatkan di debit sebesar 24 juta. Netto dan potongan pembelian kita catatkan di kredit sebesar 200.000. Beban angkut pembelian kita catatkan di debit sebesar 800.000. Beban gaji karyawan kita catatkan kembali di debit sebesar 5 juta. Yang beban listrik kita catatkan kembali di debit sebesar 900. Oke teman-teman, setelah kita membuat neraca saldo dan menemukan hasilnya di angka 154.860, saatnya kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada akun kas yang bertambah di jurnal penyesuaian di debit sebesar 1,6 juta. Nah, di jurnal penyesuaian juga ada akun yang bertambah sebesar 17 juta dan 15 juta. Setelah itu kita ke bawah. Di sini ada beban perlengkapan yang bertambah di jurnal penyesuaian sebesar 300.000, dan juga ada ikhtisar laba rugi yang bertambah di jurnal penyesuaian di debit yang bertambah 10 juta, dan bertambah juga di kredit 12 juta. Nah, di beban dan ada lagi juga di beban penyusutan peralatan kantor yang bertambah di debit sebesar 400.000, dan juga ada di beban sewa yang bertambah di debit sebesar 600.000, dan pendapatan dan juga ada akun pendapatan diterima di muka yang bertambah di kredit sebesar 4 juta. Oke, jadi setelah kita menemukan tadi hasil dari jurnal penyesuaian, kita beralih ke neraca saldo yang tinggal kita pindahkan dari nama-nama akun kas ke neraca saldo. Yaitu pertama, akun kas bertambah sebesar 63.300 di debit. Piutang usaha bertambah juga di debit sebesar 20.500. Persediaan barang dagang bertambah juga di debit sebesar 17 juta. Sewa di barang muka bertambah juga di debit sebesar 1,5 juta. Perlengkapan bertambah di debit sebesar 1 juta. Peralatan kantor bertambah di debit sebesar 20.500. Akumulasi penyusunan peralatan bertambah di kredit sebesar 1 juta. Utang dagang bertambah di kredit sebesar 25 juta. Modal bertambah di debit di kredit sebesar 35 juta. Price bertambah di debit sebesar 300.000. Penjualan bertambah di kredit sebesar 55 juta. Pendapatan komisi bertambah di kredit sebesar 1,5 juta. Potongan penjualan bertambah di kredit di debit sebesar 460.000. Potongan penjualan pembelian bertambah di kredit sebesar 24 juta. Dan potongan pembelian bertambah di debit sebesar 800.000. Beban gaji karyawan bertambah di debit sebesar 5 juta. Beban listrik juga bertambah di debit sebesar 900.000. Nah, di sini juga kita akan memindahkan yang tadi beban, perlengkapan, istilah rugi dan seterusnya diselesaikan ya. Nah, di sini beban perlengkapan bertambah di debit sebesar 300.000. Ikhtisar rugi bertambah di debit sebesar 10 juta dan di kredit sebesar 1,2 juta. Beban penyusutan peralatan kantor juga bertambah di kredit di debit sebesar 400.000. Beban sewa bertambah juga di debit sebesar 600.000. Pendapatan diterima di muka bertambah juga di kredit sebesar 4 juta. Dan kita ketemu
hasil dari jumlah neraca saldo setelah disesuaikan yaitu 100.169.960.000. Oke, kita ke laba rugi. Nah, di sini ada modal yang berkurang, kita tulis di laba rugi sebesar di kredit sebesar 55 juta. Dan di sini ada penjualan yang berkurang, kita tulis di kredit sebesar 1,5 juta. Dan di sini ada pendapat komisi yang bertambah di debit sebesar 460.000. Dan juga di sini ada pembelian yang bertambah di debit sebesar 24 juta ribu. Dan di sini juga ada pembelian yang berkurang disimpan di kredit sebesar 200.000. Nah, setelah itu kita langsung ke bawahnya lagi di retur pembelian tadi. Retur pembelian bertambah di kredit sebesar 800.000. Beban angkut pembelian bertambah lagi di debit sebesar 5 juta rupiah. Beban gaji karyawan bertambah juga di debit sebesar 900.000. Nah, kita pindah ke bawah di yang tadi yang beban perlengkapan dan yang ke bawahnya itu di beban perlengkapan di sini bertambah sebesar 300.000 dan simpan di laba ruginya 300.000. Dan di sini juga ada ikhtisar laba rugi yang bertambah disimpan di debit sebesar 10 juta dan bertambah di kreditnya 12 juta. Dan juga ada di sini ada beban penyusutan peralatan kantor yang bertambah di debit sebesar 400.000. Beban sewa juga bertambah di debit sebesar 600.000. Oke, setelah kita dapat hasil dari laba rugi sebesar 40.460 di debit, di kreditnya 68.700, kita pindah ke neraca saldo neraca. Dan di sini ada akun kas yang bertambah di debit sebesar 63.300, piutang usaha bertambah di debit sebesar 20.500, persediaan barang dagang bertambah di debit juga 17 juta, sewa dibagi muka bertambah juga 1,5 juta, perlengkapan bertambah juga di debit sebesar 1,1 juta, peralatan kantor bertambah di debit sebesar 20.500, akumulasi penyelesaian peralatan kantor berkurang disimpan di kredit sebesar 1 juta, utang dagang berkurang disimpan di kredit sebesar 35 juta, dan modal berkurang juga disimpan di kredit sebesar 35 juta. Price berkurang juga, bertambah juga disimpan di debit sebesar 3 juta. Nah, dan di sini juga ada yang bertambah lagi di ikhtisar laba ruginya itu bertambah di sini 4 juta. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Bila ada perkataan yang tidak benar, mohon dimaafkan. Maklum, manusia bukan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.